yatafakkaru, elam yatafakkaru, mereka tidak memikirkan. Nah ini kita diajak berpikir, tetapi sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Mekah pada saat itu, tetapi berlaku untuk selamanya, bahwa semua orang diajak berpikir. Ma bisahibihim, bahwa teman mereka yaitu Nabi Muhammad itu min jinnah, yaitu tidak berpenyakit gila. Jinnah bisa dianggap berasal dari kata jin, yaitu sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada tanda-tandanya, tetapi penggunaannya adalah yang berpenyakit gila. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap orang gila. Sohib, ya, menggunakan kata khosib, sohib itu teman. Jinnah juga bisa berasal dari kata majnun. Jinnah majnun, gila. Gini tuh agak mundur lah. Tidak tukar. Tidak tukar. In huwa illa nadhirum mubin, dia Muhammad itu tidak lain hanyalah nadhir, pemberi peringatan. Mubin lagi pemberi penjelasan. Tetapi mubin juga bisa menjadi sifat, artinya pemberi peringatan yang sangat memberi penjelasan. Jadi memberi peringatan juga memberi penjelasan, ini sama ya. Artinya Nabi Muhammad itu sebetulnya tugasnya hanya memberi peringatan kepada manusia, termasuk peringatan bahwa hidup ini tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul itu banyak sebab, tapi kalau sababun nuzul itu satu sebab. Jadi kenapa ayat ini turun? Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan Nabi gila. Ini akhraja Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh Ibnu Khayyan Al-Ansari. Jadi Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh bin Khayyan Al-Ansari itu meriwayatkan an Qatadah bin Da'amah. Dari Qatadah bin Da'amah, qala, Qatadah ini berkata, dzukirolana, diceritakan kepada kami, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqoma, jadi berdiri, ala sofa, di atas bukit sofa. Fada'a Quraisyan, lalu menyeru atau mengajak kepada kaum Quraisy. Ini kalau dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi itu awalnya dakwahnya secara sirri, sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika ada perintah ya, fasda bima tu'mar, ya, kamu harus terus terang menyampaikan apa yang diperintahkan, juga dikuatkan dengan wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu. Maka Nabi kemudian berdakwah dengan terus terang, ini berdiri di atas bukit sofa untuk berdakwah langsung terus terang. Yang diajak itu yang masih kafir ya. Di antaranya adalah
Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy itu. Rasulullah berani itu. Jadi masih minoritas berdakwah kepada mayoritas tokoh-tokoh yang belum Islam. Faja'ala yad'uhum, lalu beliau menyeru mereka fahdan, artinya menyebut satu persatu dari kelompok-kelompok Quraisy itu. Di antaranya dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi menyebut ya Bani Fahr, ya Bani Fulan, ya. Di sini disebutkan ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, termasuk ya Bani Abdil Manaf, ya Bani Abdil Muthalib, disebutkan satu persatu itu. Yuhadziruhum, jadi untuk mengingatkan mereka ba'sallahi wa waqa'ihi, akan azab dan siksa Allah. Jadi kamu harus sadar bahwa di balik ini ada siksa Allah. Faqala qailuhum, maka ada salah satu dari mereka berkata, jadi juru bicaranya berkata, inna sahibakum hadza lamajnun, sesungguhnya temanmu ini adalah gila. Majnun, atau tadi Quran tadi menggunakan istilah jinnah. Jinnah dan majnun itu maksudnya sama. Jadi Nabi setelah dakwah itu dianggap sebagai orang gila gitu ya. Kalau ayat lain itu langsung menggunakan majnun, tetapi di ayat yang kita kaji ini menggunakan istilah jinnah. Jadi jinnah itu berarti kerasukan jin atau orang gila. Tapi bata yasutu, jadi beliau Nabi Muhammad itu terus menyuarakan ilas sobah. Jadi berdakwah ini sampai subuh, sampai pagi, dari malam sampai pagi. Au hatta asbaha, atau sampai masuk waktu subuh. Jadi Nabi berani betul dipateni wong, ya siap berdakwah kepada orang yang berbeda. Itu menunjukkan keikhlasan berdakwah. Tuang tugasnya menyampaikan, ya disuruh menyampaikan, ya menyampaikan. Dituduh apapun juga ya siap. Kalau kita tidak berani dakwah di luar komunitas kita, ya, itu kan juga tidak berani. Ini terus terang ya. Fasda bima tu'mar, kan itu ada perintah itu. Kamu harus terus terang menyampaikan apa yang diperintahkan. Karena ada tuduhan ini, maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat. Ya tadi ayat tadi ya, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Akan mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila. Coba dipikir, Nabi Muhammad itu terkenal orang yang cerdas, orang yang amanah, orang yang jujur. Kok dituduh gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, lagi pemberi penjelasan. Awalnya dianggap aneh ya. Jadi aneh termasuk dianggap gila. Tetapi ada hadis itu ya. Islam itu diawali ya, asing, huraba itu ya. Tapi akhirnya juga dianggap asing lagi bagi yang mengamalkan Islam secara kafah. Ini penafsirannya adalah ayat, artinya awalam yatafak
yaskaru haula'il mukadzibun bi ayatina, dan tidakkah mereka yang mendustakan ayat-ayat kami ini berpikir ma bisahibihim, bahwa teman mereka yakni Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam min junun. Jadi Nabi Muhammad ini termasuk orang gila. Jadi bukan, ya, tidak, bukan termasuk orang gila. Ini menggunakan istilah junun, junun, majnun, jinnah, itu artinya maksudnya sama, ya. Meskipun ada tertentu, ya. Faqad kanu yaquluna, mereka itu telah mengatakan, kalau dihubungkan dengan ayat lain, tuduhan kepada Nabi Muhammad itu dianggap syairun majnun. Nabi Muhammad itu seorang penyair majnun, gila. Ma'a annahum ya'rifuna, padahal mereka mengenal halahu, keadaannya. Jadi orang-orang kafir itu sebetulnya mengenal Nabi Muhammad, keadaannya bagaimana, termasuk kepribadiannya bagaimana, min bad'i nas'atihi, pada awal perkembangannya. Perkembangannya itu mulai dari kecil itu normal, sehat, jujur, amanah, fatonah, termasuk tabligh, termasuk wa ya'lamu, dan mereka mengetahui hakikat dakwati, hakikat dakwahnya, wadala ila risalatihi, termasuk bukti-bukti risalahnya, bahwa Rasulullah haqqa, bahwa dia adalah utusan Allah yang sebenarnya. Jadi bukan buat-buat, tetapi utusan Allah. Da'a, Allah mengutus, ila haqqin, kepada kebenaran atau yang sebenarnya. Wa ta'bir bisahibihim, ungkapan teman mereka. Mengapa menggunakan teman mereka? Litadzkir, untuk mengingatkan, bi annahum ya'rifuna siratahu, bahwa mereka orang-orang Quraisy itu mengenal sirahnya. Sirah itu perjalanan hidup, bisa juga biografi. Maka kan ada buku selain sejarah Nabi Muhammad, itu juga menggunakan sirah nabawiyah, kan gitu ya. Sirah Nabi. Sirah itu bisa diartikan ya perjalanan hidup, termasuk sejarah. Kalau terkadang itu untuk para ulama itu bisa menggunakan istilah apa ya? Manakib. Manakib itu ya juga sejarah. Manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, itu ada istilah itu toh. Manakib itu sejarah. Jadi mengetahui ma'rifatan kamilah, dengan pengetahuan yang sempurna, fisinnis soba, pada usia anak-anak atau bayi, wahdis syabab, dan masa muda, wal kuhulah, dan remaja, wabak, dan nubuwah, dan sesudah kenabian. Jadi ternyata begitu mengajak kepada kebenaran itu didustakan, bahkan Nabi dituduh sebagai orang gila. Nah, dalam sejarah itu disebutkan Nabi sebelum menyampaikan dakwah itu bertanya kepada orang yang hadir. Jadi orang dikumpulkan semua dengan terus terang, apakah kamu percaya seandainya saya mengatakan bahwa di lembah itu ada musuh yang datang siap untuk memusuhi kamu?
semua sepakat, saya percaya karena engkau tidak pernah dusta kan. Apapun yang kamu katakan kami semua percaya. Tapi ketika diajak untuk masuk Islam, mengimani Allah, malah mengatakan Nabi Muhammad dianggap gila. Nah, itu menggunakan istilah sohib, temanmu, itu artinya ya dianggap sudah kenal semua orang-orang Arab itu bahwa ini Nabi Muhammad. Sohib itu kan dianggap teman dekat ya. Innahum in tafakkaru fi sya'ni, sesungguhnya mereka jika berpikir tentang keadaan Nabi, wa tajarratu an asabiyatihim wa ahwaihim, serta menjauhkan diri dari kefanatikan dan hawa nafsu mereka, araful haqqo, maka mereka akan mengenal kebenaran, wadraku sidqahu, dan menemukan kejujurannya. Jadi ini pentingnya berpikir dengan logis, jangan terlalu fanatik ya. Kita fanatik itu menutup untuk menerima pendapat orang lain. Wa annahu laisa majnunan wala syairan, bahwa dia Muhammad itu bukan gila, wala syairan, dan bukan seorang penyair. Kama hakal Quran, sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran, iftira'ahum, yang mereka dadakan. Jadi mereka menjuluki gila, lah itu adalah sebutan yang mereka adakan. Termasuk wa ma sahibukum bimajnun di ayat lainnya di surat At-Takwir, dan tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Termasuk ada lagi ayat wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr, mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan adzikr atau Al-Quran kepadanya. Adzikr itu sebutan lain dari Al-Quran ya. Termasuk ada ayat yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu. Kami yang menurunkan adzikr, maksudnya Al-Quran. Innaka lamajnun, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Jadi inna ini sesungguhnya, la di situ adalah taukid, benar-benar. Jadi bahasa Arab itu sering menggunakan penguat. Termasuk la di situ bukan berarti tidak, karena la pendek ya, gandeng. La majnun, sungguh-sungguh gila. Ini sebutan mereka. Termasuk di surat As-Saffat, wa yaquluna, dan mereka berkata, inna latariku alihatina, apakah sesungguhnya kami harus a'inna itu. A'inna, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami. Lisairin majnun, karena seorang penyair dan seorang yang gila. Nah, ini sebutan mereka. Jadi ada lagi sebetulnya ayat-ayat lain yang tidak disebutkan di sini karena terbatasnya waktu. Jadi intinya innahu laisa majnun, sesungguhnya dia Muhammad bukan gila, bal huwa mundirun nasihun. Bahkan beliau adalah pemberi peringatan yang nyata, nasih itu ya, yang memberi nasihat ya, bisa. Nasih atau nasih ya. Nasih berarti yang memberi nasihat. Wa muballighun aminun, dan muballigh yang terpercaya. Fa wa yundhirukum ma yukhillu bikum min adzabid dunya wal akhirah. Beliau memberi peringatan kepada kamu tentang yang menyebabkan kamu mendapatkan azab dunia dan akhirat.
Idza lam tu'minu bidakwatih, jika kamu tidak beriman kepada dakwahnya. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak beriman itu jelas akan mendapatkan azab, bisa di dunia, khususnya adalah di akhirat. Tapi kalau beriman itu menyelamatkan dari siksa. Jadi ini pembahasan ayat pertama tadi. Fungsi Nabi adalah memberi peringatan. Ini kalau kita mencontoh Nabi yang utama, kita ini harus berperan seperti peran Nabi. Harus memberi peringatan. Ya. Jadi mengingatkan keluarga kita, termasuk mengingatkan orang lain jangan jemu-jemu, karena orang yang meninggalkan dakwah itu termasuk suatu dosa. Minimal kita itu membenci dalam hati. Man ra'a mungkaron wal yughayyir biyadihi. Jadi siapa yang melihat kemungkaran harus merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Jangan kita ini diam saja. Ya khususnya dari keluarga, karena keluarga itu wajib. Wanzir ashiratakal aqrabin tadi. Sekarang ayat kedua. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Dan apakah mereka tidak memperhatikan? Memperhatikan itu artinya melihat sambil berpikir. Itu memperhatikan, yang menggunakan istilah yanzuru. Yanzuru itu arti aslinya adalah melihat. Tapi bukan sekedar melihat, tetapi juga melihat dengan berpikir. Memperhatikan. Apakah mereka tidak memperhatikan fi malakutis samawati wal ard, pada kerajaan langit dan bumi? Jadi ini suatu kerajaan yang besar, penguasanya satu, yaitu Allah. Termasuk wa ma khalaqallahu min syai', dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Jadi sesuatu yang diciptakan Allah itu sangat jauh berbeda dengan yang dibuat manusia. Yang diciptakan Allah tidak ada yang sama. Sekian orang, bahkan sedunia tidak ada yang sama. Gitu. Suaranya juga tidak ada yang sama. Meskipun itu kembar juga tidak sama persis, pasti ada bedanya. Itu aja dari segi itu sudah luar biasa. Wa nasayakuna qad iqtarafa ajaluhum, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka atau telah dekatnya ajal mereka. Ajal itu berarti ya suatu yang akhir, ya, akhir kesempatan. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun, maka kepada berita manakah yang mereka akan beriman? Jadi kepada berita manakah lagi mereka akan beriman ba'dahu, sesudah Al-Qur'an. Jadi ba'dahu di sini diartikan sesudah Al-Qur'an, yu'minun, mereka beriman. Jadi artinya kamu ini loh akan mengimani apa lagi sebagai petunjuk. Kalau kamu ini sudah tidak beriman pada Al-Quran, maka apa ada petunjuk yang lebih baik dari Al-Quran? Coba bandingkan kitab-kitab yang ada dengan Al-Quran, jauh berbeda. Jadi bahasa Al-Quran sendiri itu bahasa yang istimewa, ya. Di dunia itu tidak ada bacaan yang menggunakan aturan panjang pendek kecuali bahasa Arab. Panjang pendek tidak ada.
Terus tempat keluarnya suara sendiri juga itu harus pas. Kalau tidak pas artinya beda. Termasuk dibaca ada dengung dan tidak. Jadi ini yang kadang-kadang ini yang mengurangi kebaikan Al-Quran, yaitu ketika membaca tidak menggunakan kaidah tajwid misalnya ya. Ada juga itu yang panjang tetapi kepanjangan mat tabi'i tetapi lebih dari 2 harokat. Lebih mementingkan lagu, jadi diloagokno terus akhirnya lebih dari 2. Padahal ya tahu tajwidnya, tetapi prakteknya ini yang kadang-kadang perlu. Jadi teliti sampai ya semuanya tidak ada yang salah. Nah ini yang perlu kita teliti ya. Saya ini sering berkali-kali ngajari anak-anak itu kadang ya. Mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi, panjangan itu. Ulangi panjang. Jadi harus panjangnya sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus peka, yang ngajar ini harus peka, artinya kepanjangan sedikit harus ditegur. Itu kebiasaan akhirnya berlanjut. Mulai dari bismillah aja, kan karena kebiasaan anak-anak itu. Bismillahirrahmanirrahim kan ini. Harus ditegur, harus bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya contoh aja. Apakah Quran ini yang begitu hebat itu ya, tidak diimani. Jadi intinya maka kepada berita manakah lagi mereka yang akan beriman, mereka akan beriman sesudah Al-Quran. Ini penafsirannya, akadzabur rasul, apakah mereka mendustakan Rasul? Rasul yang dimaksud ya Nabi Muhammad ini. Walam yanzuru fi alamis samawati wal ard, dan tidak memperhatikan kepada alam langit dan bumi. Wa fi malakutis samai wal ard, dan dalam kerajaan langit dan bumi. Dan dalam kerajaan langit dan bumi itu dalailu, ada bukti-bukti. Dalail ada bukti-bukti ini. Ya pokoknya bukti-bukti ala wujudis soni, atas wujudnya pencipta. Soni ya kholik sama ya. Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Qadim yang maha terdahulu. Apa artinya malakut? Malakut itu adalah min syagil mubalaghah, termasuk sigot mubalaghah. Sigot itu berarti bentuk yang sesuatu yang sangat, yang lebih. Maknahu artinya malakut adalah al-mulkul azim, yaitu kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat agung, yang sangat hebat. Jadi malakutis samawati ya, kerajaan langit dan bumi itu yang ngatur Allah, perjalanan matahari, bintang, bulan ya, bumi itu berjalan, itu sebetulnya yang ngatur Allah. Bahkan bisa dipakai pedoman. Ya, pedomannya pedoman waktu, pedoman musim. Ini musim hujan, musim kemarau. Cuma masyarakat mengatakan ini rada aneh. Bulan 11 tahun masih sulit hujan ya, ini. Ya itu sesuai dengan kehendak Allah ya.
Itu kerajaan Allah yang ngatur semua. Wa idza nadzara haula'il mukadzibuna bi ayatina, maka jika mereka yang mendustakan tersebut memperhatikan ayat-ayat kami fi mulkillahi wa sultani wa nizamil badi, pada kerajaan, kekuasaan dan aturan Allah yang luar biasa itu, fis samawati wal ardi, langit dan di bumi, wa fi kulli ma khalaqallahu min kabirin wa shaghirin, dan pada semua yang ada pada penciptaan Allah, kabir yang besar, wa shaghirin dan yang kecil, la addahumun nadharu as-sahih ila wujudillahi ta'ala. Niscaya perhatian yang besar tersebut akan mengantarkan kepada wujud Allah Ta'ala wa wahdaniyatihi, dan keesaannya. Jadi artinya kalau memperhatikan, berpikir yang serius, maka sebetulnya akan mengimani Allah dan mentauhidkan Allah intinya. Yang ngatur satu, kalau yang ngatur banyak jelas rebutan. Seperti keyakinan agama lain, ya ada Tuhan panas, ada Tuhan hujan. Mereka bingung. Ya satu yang ngatur. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yanzuru fi ihtimali maji'il maut, dan tidakkah mereka memperhatikan kemungkinan akan datangnya maut, kematian. Farubbama yamutuna amma qarib, barangkali mereka mati di waktu yang tidak lama lagi. Karena kematian itu tidak ada yang tahu, tidak harus tua. Ya. Ada toh yang mati tidak tua. Ya. Jadi saya ini mempunyai saudara laki-laki 4 ya. Saudara perempuan 4. Kalau yang 4 itu di atas saya perempuan semua. Laki-laki ke bawah. Adik saya ini 2 sudah meninggal. Jadi malah adik 2 sudah meninggal. Ini berarti juga pelajaran meninggal tidak harus tua. Khususnya yang nom-nom yang siap. Makanya fal yusari'u ilan nazari, hendaklah mereka segera memperhatikan, wa talabil haqqi, dan mencari kebenaran, qabla mufaja'atil ajal, sebelum datangnya ajal secara tiba-tiba. Mufaja'ah itu datang tiba-tiba. Wa khululil iqab, dan mendapatkan siksa. Ya, tahu-tahu ada kecelakaan kemarin itu gimana itu? Iya, jadi kemudian mati dan terusnya, kecelakaan macam-macam itu. Wal yu'minu bi Rasulillah, dan hendaklah mereka beriman kepada utusan Allah. Wa yunibu ila ta'ati, dan kembali untuk mentaatinya. Karena mati ya itu terkadang datang tiba-tiba. Nah, yang menentukan itu keadaan sebelum mati. Kalau sebelum mati itu baik, dinamakan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu penting. Karena kebaikan seseorang tergantung di akhirnya, sebelum meninggal. Maka disuruh memperkuat iman khususnya kepada Rasul, termasuk kembali untuk mentaati Allah.
Jadi ayat ini pesannya begitu. Diceritakan tentang barangkali ajalnya akan datang segera. Ini artinya harus sadar. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah iman. Yang kedua adalah taat. Itulah makna amanu wa amilus sholihat, iman dan beramal soleh. Itu juga yang berarti takwa itu adalah iman dan amal soleh. Wa qaulu dan firman Allah, wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka. Jadi di Departemen Agama diartikan kebinasaan, tetapi redaksi aslinya adalah ajal mereka. Ajal berarti ya binasa atau mati. Maknahu artinya awalam yanduru, dan tidakkah mereka memperhatikan fi annash sya'na wal hadis, jika ada kejadian dan peristiwa asayamutu amma qorib, yaitu yang mungkin menyebabkan kematian di waktu dekat. Artinya liyanzuru, hendaklah mereka memperhatikan fi ajalihim, pada ajal-ajal mereka, allati rubbama iktarobat, barangkali atau kemungkinan sudah dekat. Ya tidak tahu. Termasuk diberi umur panjang, itu diberi dipakai kesempatan untuk beriman atau tidak. Jadi iman itu penting, karena kalau iman, amal baik itu dicatat. Kalau tidak punya iman, amal baik tidak dicatat. Jadi sia-sia belaka amalnya kalau memang tidak punya iman. Famay yakfur bil imani faqad habita amalu. Jadi orang yang mengingkari keimanan itu sungguh dia lenyap atau sia-sia belaka amalnya. Jadi pesan Allah melalui ayat ini, wa hadza targhibun syadidun, ini sebagai motivasi yang serius. Targhib itu raghaba yuraghibu, jadi motivasi untuk menyenangi, ya. Fil ityan bihadan nadar wat tafakkur, untuk dilaksanakan melalui perhatian atau memperhatikan, wat tafakkur dan berpikir. Jadi ayat pertama kedua itu intinya adalah kita ini harus pandai melihat terus kemudian memikirkan. Jadi ada motivasi di situ. Jadi jangan hanya melihat, termasuk rekreasi sendiri ini jangan hanya melihat, ya, apa menang melihat cewek-cewek. Tetapi harus sampai berpikir, ya, ini hidup ini sementara, semua ini ciptaan Allah, keagungan Allah, mengarah harus. Makanya di surat Ali Imran disebutkan, ya, sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai mengatakan Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, ini ada manfaatnya semua. Wa tahdzirun, dan untuk peringatan lahum kepada mereka, antakuna ajaluhum qad iqtarabat, jika ajal mereka itu sudah dekat. Meskipun diberi umur panjang, sebetulnya itu istilahnya dekat. Dulu kita sudah mengkaji melalui tafsir ini. Yang pasti, sesuatu yang pasti itu meskipun lama waktunya itu dianggap dekat. Jadi pasti, seperti kematian itu kan pasti, itu dianggap dekat.
Jadi perlu kita persiapan. Jadi jangan sampai lalai. Fayuhliku ala kufrihim. Lalu mereka menjadi binasa, menjadi tersiksa karena kekufuran mereka. Wa yasiru ila adzabillah, lalu mereka menuju kepada azab Allah, wa alimu iqabi, dan siksanya yang sangat pedih. Azab, iqab, ya itu sama, ya, siksa. Ya, azab, iqab. Cuma orang Arab itu biasa. Jadi sudah ada azab ditambahi iqab. Alim itu yang pedih, pakai alif. Kalau pakai alim maha mengetahui, tapi alim pakai alif itu yang pedih. Nah itu maksudnya harus fasih dalam mengucapkan, harus membedakan ain dan alif, hamzah. Wal khulasoh, kesimpulan dari ayat yang kedua ini, la'alla ajalum qad iqtaraba, boleh jadi ajal mereka sudah dekat. Fama lahum la yubadiru ilal iman bil Quran, lalu mengapa mereka tidak segera beriman kepada Al-Quran? Qabla fawatil awan, sebelum hilangnya kesempatan. Fawat jawabnya, awan kesempatan. Qala Ibnu Abbas berkata, arada biktirabil ajal, yang dimaksud dengan dekatnya ajal adalah Yaumu Badrin, yaitu perang Badar, wa yauma Uhud, dan perang Uhud. Tidak ingat sebentar lagi akan datang ajal, yaitu perang Badar. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy pada perang Badar itu banyak yang terbunuh, ya. Fabi ayyi kalamin au hadisin, lalu perkataan dan ucapan mana ba'dal Quran, selain Al-Quran, yu'minuna, yang mereka imani, illam yu'minu bih, jika mereka tidak beriman pada Al-Quran. Cari kitab apa yang selengkap Al-Quran? Tidak ada. Apapun di dalam Al-Quran ada. Walaqad sawrafna fi hadzal Qur'ani min kulli syai'. Sungguh kami jelaskan dalam Al-Quran segala sesuatu. Jadi urusan dunia, akhirat, urusan keluarga, urusan masyarakat, politik, perdagangan, semuanya ada. Fa bi ayyi takhwifin wa tahdhirin wa tarhibin ba'da tahdhiri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perhatian, peringatan dan ancaman yang mana lagi selain peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang paling bagus itu. Wa tarhibul ladzi atahum bihi min indillahi fi kitabih. Peringatan yang disampaikan kepada mereka adalah dari Allah melalui kitabnya. Hanya saja Allah kepada manusia ini tidak bisa langsung melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang langsung itu hanya Nabi Musa. Musa itu diajak bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Termasuk wa bi ayyi hadisin yusaddiquna illam yusaddiqu bihadzal hadis. Ucapan yang mana lagi yang mereka percayai jika mereka tidak mempercayai ucapan alladzi jaa bihi
Ja'ahum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillahi azza wa jalla, dari sisi Allah azza wa jalla. Wa bi ayyi hadisin ahaqqu minal Qur'an ayyuminu bih, ucapan mana lagi yang lebih benar dari Al-Qur'an untuk mereka imani. Nabi kita Muhammad sendiri itu mengatakan, saya tidak ikut campur untuk menyusun kata-kata dalam Al-Quran, semuanya disampaikan. Bahkan ada kritikan kepada Nabi Muhammad juga disampaikan semua, seperti teguran Allah kepada Nabi Muhammad, abasa wa tawalla an ja'ahumul a'ma. Nabi bermuka masam dan berpaling ketika didatangi oleh seorang yang buta. Ini teguran, jangan menyepelekan orang kecil yang datang. Harus selalu menghormati. Jangan songong apa? Sombong ya. Istilah sekarang kok songong. Terakhir ayat ketiga, mayyudlillah fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Ini redaksi bahasa Arab, kadang-kadang domir itu ada yang dibuang. Artinya gini, mayahdihillah fahwal mutad, kan ada mayahdihi. Hinya itu kadang dibuang, di dalam Al-Quran ada itu ya. Termasuk wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Hunya itu juga dibuang. Fama yudlilillah fala hadiyalah. Maka kalau mendengarkan prakata dari penceramah, hunya itu dibuang, tidak apa-apa. Nah, gitu loh. Ya. Mayyahdihillah fahwal mutad. Mayyahdihillah fala mudillalah yahdihi. Hinya itu dibuang, tidak apa-apa. Wa may yudlilhu, hunya dibuang juga tidak apa-apa. Jadi yudlilhu diwujudkan juga boleh, tidak apa-apa. Karena di dalam Al-Quran ada model ya keduanya itu ya. Dalam kaidah boleh dibuang, kalau sudah sangat terkenal boleh dibuang. Seperti Robbi itu sebetulnya ada yaknya tidak ditulis. Ya, Robbi Srohli, yaknya tidak ada, tinggal Robbi, tidak ada yaknya, gitu ya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Ini seakan-akan Allah menyesatkan. Nah, yang dimaksud gimana nanti ada penafsirannya. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya'mahun itu terombang-ambing, itu yang dalam kesesatan. Artinya wa annama yudilluhullah, ya, ada hunya nih ya. Fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang memberi petunjuk. Annaman faqadal isti'dad lil iman, artinya barang siapa yang tidak mempunyai persiapan untuk beriman bin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amali bil Quran, dan tidak ada persiapan untuk mengamalkan Al-Quran, fa innallaha yatruku mutaraddidan, maka Allah membiarkan dia terombang-ambing fi dolalih, dalam kesesatannya, hairan fi sabilih, bingung pada jalannya. Es muter urip iki ana donya yang diburu. Kalau orang itu tidak mengikuti Nabi, dianggap kebahagiaannya kebahagiaan dunia. Kenapa? Bisa babi tajawuzil had fid dzulmi wat tughyan wal fujur. Disebabkan dia telah melampaui batas dalam kezaliman, kedurhakaan dan dosa. Pokoknya mengikuti selain Allah ini pokoknya bingung.
Jadi harus beda terus. Kalau kebenaran satu, kalau kesesatan banyak. Wala yajida li nafsi hadiyan, dia tidak menjumpai seorang pun memberi petunjuk untuk dirinya. Au mursyidan akhar ghairullah, atau pembimbing lain selain Allah. Jadi bukanlah makna Allah menyesatkan itu bahwa Allah memaksa mereka agar sesat, bukan itu maksudnya ya. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa mereka ketika kekufuran tertancap kuat dalam hati mereka, ta'assola itu menancap dan melampaui batas dalam kedurhakaan mereka, maka mereka telah kehilangan kesempatan mengikuti apa yang diserukan kepada mereka menuju petunjuk dan iman. Jadi penyebabnya sebetulnya bukan Allah tetapi diri mereka sendiri ya. Kenapa menggunakan istilah apa tadi? Allah menyesatkan. Itu karena jiwa mereka akhirnya tidak siap untuk menerima dakwah kebenaran. Allah menciptakan mereka dalam bentuk seperti ini telah Dia ketahui sebelum mereka diwujudkan. Mereka adalah orang-orang sesat. Jadi Allah itu sebetulnya sudah tahu kejadian apa yang akan terjadi. Bahkan semua yang terjadi di alam semesta ini diketahui Allah sebelum kejadian. Bahkan daun yang jatuh dari pohon itu kapan jatuhnya sudah diketahui oleh Allah. Ini menunjukkan Allah sangat luar biasa. Ya, ini kajian untuk saat ini.